tahun ini kita akan sangat sulit. Tahun ini kita akan sulit. Terus, kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Hati-hati, jangan bukan Indonesia yang saya bicarakan tadi, dunia. Berita seputar resesi yang sedang akhir-akhir ini sangat hangat di kalangan internasional maupun nasional Nusantara. Biasanya ini terdengar sangat menyeramkan dan menyuramkan para rakyat Nusantara. Tetapi hari ini teman-teman se-alam raya, se-Nusantara, rakyat semesta, di sini kita para madam-madam mempunyai visi yang berbeda terhadap pandangan tersebut. Oke. Ya. Jadi kita sedikit memberi pencerahan ya. Ya, kita memberikan sesuatu yang berbeda dari sini. Kita melihat di sini apakah memang sebetulnya resesi tersebut ada atau justru ini adalah saatnya kebangkitan Nusantara di 2023 nanti. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Madam Monik dan juga Madam Nan. Ya, dan hari ini langsung aja Madam Nan, kira-kira Madam Nan, aku mau ngebahas untuk di resesi ini, ya kan? Apakah ini sebenarnya menjadi kebangkitan Nusantara atau memang resesi beneran sebenarnya yang terjadi, gitu loh Madam? Iya, kalau menurut pandangan aku lihatnya ke depannya ya. Ya. Kalau aku lihat tahun 2023 itu tidak sesuram apa yang dibicarakan atau yang digaung-gaungkan di luar sana ya. Khususnya aku bicara Indonesia ya. Kalau menurut aku kita lebih sudah siap, lebih sudah stabil sih dalam secara ekonomi. Ya walaupun pasti ada dampaknya, tapi tidak akan sampai jatuh seperti yang digebor-geborkan di negara lain. Ya, secara global ya. Ya. Ya sebenarnya itu pun memang sudah diberitakan sih sebenarnya ya dari PBB sendiri bahwa dan presiden kita sendiri juga kita menyuarakan bahwa walaupun bagaimanapun Indonesia itu adalah krisis global, tapi Indonesia sendiri belum tentu Kena itu. ya masuk ke dalam krisis global tersebut, ya kan? Nah sekarang gini, yang menjadikan visi aku juga ya, memang penglihatan yang aku dapatkan ini kan Madam yang ngomongnya kan. Di sini yang aku lihat memang sebenarnya di antara kejatuhan dan krisis global yang dialami oleh dunia ya di antara negara-negara lain, di sini sebenarnya adalah saatnya itu memang Nusantara itu bangkit. Nusantara itu bangkit loh, Madam. Ya, secara perlahan ya. Secara spiritualnya atau berbagai hal semua bangkit. Yes, berbagai macam hal. Kita akan di sini sebenarnya akan menjadi suatu Nusantara yang baru. Indonesia yang baru. Ya, memang secara spiritual itu akan kesadaran akan semakin bangkit, makin tercerahkan, makin tinggi. Tetapi jangan lupa ekonomi kita juga perlahan akan justru akan jadi naik dan sebenarnya kita bisa menjadi Indonesia maju. Betul. Yang sudah diidam-idamkan saat ini. Ya, jadi di antara kejatuhan-kejatuhan itu kita justru akan mencuat dan sebenarnya di sini apa yang mungkin diramalkan oleh Sang Sabdo Pawon ya, mungkin yang belum tahu kita bisa jelasin sedikit ya, yang bahwa ramalannya 500 tahun, sebenarnya lebih dari 500 tahun yang lalu ramalannya di abad 20 bahwa dia akan datang kembali dan sebenarnya itu sudah mulai terjadi. Jadi sekarang Madam gimana ini? Sebenarnya Pak Jokowi kemarin kan sempat pidato kalau memang akan ada resesi ya. Tapi beliau bicara Indonesia mungkin salah satu yang tidak kena. Kita berita-berita ya. Karena di saat itu ketika kepalanya merinding. Jadi ketika Pak Jokowi ambil keputusan untuk tidak lockdown di tahun 2019, sebenarnya Pak Jokowi dapat messenger dari Eyang ini. Secara tidak langsung. Yes. Sebenarnya secara spiritual aku lihatnya Pak Jokowi adalah messenger. Maksudnya adalah beliau adalah yang menerjemahkan betul segala pesan,
segala pesan, segala mungkin langkah-langkah yang harus dihadapi untuk antisipasi seluruh Indonesia. Secara langsung nggak langsung tuh dia receiving itu ya, menerima hal tersebut ya. Dan dia langsung mengaplikasikannya. Seperti dia di tuntunan langsung sebenarnya. Betul. Jadi tuntunan langsung dapat panduan seperti itu. Nah beliau mungkin berbicara dengan para menterinya segala macam, akhirnya seperti inilah Indonesia, gitu kan. Jadi sebenarnya Pak, sejarah spiritual itu saya lihat tuh Pak Jokowi sebenarnya messenger. Dari Nusantara. Betul. Nah, Madam, saya mau tanya nih. Siapakah Eyang Sabdo Palem itu menurut Madam? Nah, ini dia. Kalau ngomongnya sampai bisik-bisik gini, aku sangat menghormati beliau saya. Ini berarti udah sangat menghormati. Apalagi disebut dengan kata Eyang. Nah, Eyang tuh berarti kan udah dari leluhur yang sebelum-sebelumnya, udah dari zaman Majapahit ya. Betul. Nah, Majapahit. Terutama kan Madam kalau nggak salah dulu pas live-nya itu Patih Majapahit nih, Madam Nan. Bener dong. Jadi sebenarnya Madam Nan nih udah sempet dong ngelirik-lirik siapa sosok Sabdo Palon juga kan. Iya dong. Nah, Sabdo Palon itu kan dari kerajaan Majapahit ya Madam ya? Iya, penasihat spiritualnya. Penasihat spiritual. Tapi waktu itu dia sebenarnya penasihat spiritual para raja-raja. Betul. Ya. Dan apakah dia itu kayaknya hanya raja-raja yang bisa melihat dia atau semua masyarakat tuh zaman dulu? Kira-kira dari penerawangan Madam zaman dulu tuh bisa melihat nggak? Yang bisa melihat adalah terah raja atau terah prajurit. Jadi nggak semua orang? Nggak semua orang bisa melihat dia ya? Betul. Dan dia bentuknya tuh bukan seperti sosok kita manusia biasa, gitu ya. Yang saya tahu Sabdo Palem adalah identitas dari kayangan, jadi memang tidak terlihat sebagai bentuknya manusia. Nah pada saat itu memang terjadi suatu mungkin pergolakan ya, sehingga waktu itu kerajaan Demak ya mengalahkan Majapahit dipimpin oleh ayo sejarahnya. Kalau Majapahit itu kerajaannya dipimpin oleh Kerajaan Brawijaya kelima. Tetapi diserang Demak oleh Raden Patah. Ini ada di kelas 4 SD. Raden Patah itu anaknya Kerajaan Brawijaya. Nah, akhirnya setelah kejadian tersebut terjadi, kemudian memang karena penasihat Sabdo Palem ini adalah penasihat dari Majapahit, dia kemudian membuat suatu janji yang bahwa ketika nanti di zaman-zaman yang sudah banyak korupsi, banyak keburukan-keburukan yang terjadi, negatif-negatif di dunia ini, dia akan kembali dan membersihkan semua itu. Dan beliau bicara kita tidak boleh kehilangan nilai kejawaannya. Betul, tidak boleh melihat luhur zaman dulu. Ya, karena pesannya. Nah ini dia, dan sekarang kelihatannya kan memang sudah banyak terjadi di Nusantara ini, bahwa memang udah banyak banget kebangkitan spiritual secara massal. Iya, kebangkitan spiritual secara massal, tetapi juga memang nilai-nilai luhur kejawen tanah Jawa tadi mulai terlupakan. Nah inilah memang sudah kelihatan dia sudah bangkit, dan inilah sudah sebenarnya kalau aku lihat Madam saat ini Indonesia ini, Nusantara ini, kita sudah di resistance yang bawah, sudah titik yang cukup di bawah, udah saatnya kita ini naik ke atas, gitu ya. Dan kita sudah belajar banyak, makanya tadi aku bilang dari awal ini udah saatnya kebangkitan Nusantara. Betul. Yang memang ini pelopori oleh Sabdo Palem ini sendiri. Janjinya beliau. Madam kan pernah dulu kan karena memang sesama Majapahit, kira-kira ada pesan-pesan nggak tuh dari Sabdo Palem? Apa pernah dapat pesan atau memang pernah? Iya, pesannya beliau sih waktu itu, anggap aja aku halu lah ya. Ketika beliau datang, beliau cuma berpesan kembali meditasi nih ya. Iya, jadi aku pas meditasi ternyata beliau datang, dia cuma tidak bicara banyak sih, lebih ke gesturnya, dia cuma ngeliatin aku aja, cuma sambil gini-gini ya dan terus dia cuma bilang saatnya kita kembali ke Jawanya kita. Jadi nilai-nilai luhurnya sekitar tahun 2019 sih. 2019. Udah mau mulai pandemi itu ya. Mulai pandemi. Jadi memang dari awal situ mungkin itu triggernya pemicu. Dan kita seperti dicuci dalam tanda kutip. Manusia-manusia siapa saja yang layak ada di sini. Betul. Jadi itu juga mulai 2019 sih, mulai kebangkitan
Spiritual secara massal ya? Iya, iya sebenarnya sih udah mulai sebelumnya, tapi 2009 itu karena triggernya memang pandemi itu kuat banget sih memang benar-benar. Jadi orang benar-benar akhirnya dia menyadari kembali ke dirinya lagi, kembali ke agamanya, kembali ke dirinya sendiri lagi. Oke, jadi itu dia yang akhirnya memang aku rasa kenapa di tahun 2023 ini penting banget nih Madam. Kebangkitan spiritual ini kita wujudkan, kebangkitan Nusantara ini kita wujudkan secara bersama-sama. Karena Sabdo Palon sendiri sudah mengirimkan pesan tersebut, ya kan? Sudah mengirimkan, dan kita sebagai masyarakat otomatis kita perlu mewujudkan apa yang memang dia sudah ramalkan atau dia sudah katakan. Betul. Memang nantinya akan ada beberapa jiwa, aku nggak bilang semua jiwa akan tercerahkan, tapi nanti ada beberapa jiwa yang sudah ditunjuk untuk membawa seperti cahaya. Ya, Nusantara bangkit. Iya, cahaya, atau aku lihat ada obor gitu, seperti mungkin obor. Jadi kita yang akan ngasih jalan penerangannya sih. Ada beberapa orang yang dikasih seperti pesan atau dikasih dikasih titah untuk membawa pencerahan di Nusantara ini. Nanti akhirnya ketika jalan sudah terlihat dengan penerangan itu, kita akan mengikut jalannya. Tetapi kita sendiri juga para light worker ini harus diaktifkan kembali loh Madam. Ini benar-benar ini saatnya. Kita benar-benar harus memberi pencerahan. Light itu light workers ya. Light itu kan cahaya ya. Jadi kita harus memberi cahaya untuk orang-orang yang belum tercerahkan. Tercerahkan, betul. Apalagi makanya sekarang kalau dikatakan bagaimana caranya kita bisa melawan memang adanya krisis ekonomi ke depan, ya sebenarnya menurut aku itu cara satu-satunya adalah dengan menarik kesadaran law of attraction tersebut, di mana kesadaran manusia itu kan memang ketika kita tersadar, oh nanti ada krisis, ya kan? Aku takut, aku nggak mau, aku serem, aku nggak mau, khawatir. Akhirnya apa? Krisis itu benar-benar terjadi kalau kita mempunyai kesadaran tersebut, ya kan? Nah disinilah sebagai rakyat Nusantara kita sama-sama kita harus mempunyai pikiran yang berbeda terhadap menghadapi krisis 2020. Betul, karena gimana pun juga negara kita ini sangat kaya. Betul. Kalau mau kita pikir itu nggak ada habisnya sebenarnya sumber daya alamnya untuk masyarakat Nusantara sendiri. Makanya disinilah kita akan bisa bangkit. Tapi ya tentu aja kesadaran ini memang harus dipunyai oleh seluruh rakyat Nusantara sendiri. Kalau kita bisa bertahan dan bisa bangkit. Oh ya, pasti. Dengan tidak mengandalkan negara-negara di luar ya. Iya, ya ada. Kita bisa mandiri, maksudnya kita bisa mandiri secara Indonesia dengan tidak mengandalkan negara-negara luar kan. Bisa. Maksudnya kita punya sumber daya alam kita banyak. Ya banyak, kan? Betul. Dan sumber daya alam yang kita punya ini diincar sama negara-negara yang lain kan. Betul. Maksud aku, jadi ketika kita bisa sebenarnya mandiri betul dengan apa yang kita punya. Betul. Gitu nah kan? Itu satu. Kita sudah punya sumber daya alam yang memang kuat, yang memang diminati oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi kita juga jangan salah Madam, sekarang sumber daya manusia kita juga sudah banyak. Betul. Yang hebat dan keren. Betul. Ya, yang tidak terkalahkan. Betul. Ya kan? Nah, karena menurut pengalaman aku melihat bangsa kita ini sudah banyak banget, kan udah banyak banget yang pinter-pinter sekarang, yang cerdik-cerdik, yang hebat-hebat bisa buat ini itu, ya kan? Betul, ya betul. Itu dia sebenarnya kita itu aman. Sebenarnya nggak terlalu harus dikhawatirkan terlalu dalam sih. Ya, dan bahkan kita sendiri itu, makanya aku bilang tadi, di saat resesi global yang mungkin terjadi sama negara lain, Indonesia tuh akan bisa bangkit secara pelan-pelan. Betul. Menjadi negara pimpinan, justru menjadi negara maju. Betul. Dan akhirnya nomor 1 di dunia. Benar. Tapi rakyat Nusantara kita semua ini harus sama-sama bekerja sama untuk mewujudkan impian itu ya. Iya, caranya gimana Madam? Nah, caranya adalah solusi. Kalau menurut aku sih solusi paling penting adalah kita sadar dulu kalau kita punya kekuatan lebih di dalam diri kita. Betul. Yang bisa kita optimalkan ya. Masing-masing kan punya talenta sendiri-sendiri ya. Iya. Ya, maksudnya ada yang talenta di sini. Dan kita sadar aja kalau kita dengan talenta kita yang masing-masing ini kita bisa ngebangun semuanya. Betul. Maksudnya gitu kan. Jadi kita bekerja sama.
kita mikirnya yuk kita sama-sama bareng-bareng. Betul. Itu kan. Jadi Iya. kita negara terkuat. Iya, betul. Kita sudah punya semuanya, Tuhan udah kasih kita surga dunianya. Nah, sekarang tinggal manusianya supaya menjadi manusia yang kuat. Betul. Sumber daya manusianya itu memang harus positive thinking. Betul. Harus percaya diri dan harus cinta kepada produk sendiri. Nah, itu yang penting, Ini yang paling penting. Betul. Ya. Jadi kita teman-teman Nusantara di sini, rakyat Nusantara sendiri ya. Kalau bisa kita itu selalu bangga. Kan itu sebenarnya udah dicanangkan program tersebut dari dulu. Bangga terhadap buatan Indonesia. Terus terang loh, sebenarnya Madam gini, orang-orang tuh yang nggak bangga terhadap produk Indonesia itu mungkin yang senang memamerkan produk bangsa lain, mungkin karena nggak merasakan. Kalau di negara lain produk kita itu justru lebih mahal, Madam. Pengalaman Madam Monik ya, luar negeri ya? Oh iya, aku lama tinggalkan di negara-negara lain ya. Nah, kayak di Amerika aja contohnya, aku lama di sana ya. Tempe loh Madam, itu lebih mahal daripada daging. Oke, nah jadi gitu, salah satunya adalah tempe. Jadi kita harus bangga dengan bangga banget ya. Ya kalau misalnya makanya produk-produk lain juga mungkin jahe atau kunyit atau itu semua jadi memang eksklusif di luar negeri. Itu rakyat Indonesia tuh nggak menyadari hal tersebut. Kita punya harta karun banyak sebenarnya. Harta karun yang banyak. Justru yang sekarang kadang-kadang orang bangga-banggakan tuh apa? Yang mungkin pakai sepatu atau baju yang mereknya mahal. Padahal teman-teman semua ya, produk-produk merek juga di branded di luar negeri itu kebanyakan made in Indonesia, Madam. Iya. Jadi kalau lagi belanja kita ke outlet nih, mau belanja tas apa, misalnya brand apa yang lumayan ternama, aku nggak mau nyebut brand dong. Aku kan nggak, kita kan nggak di endorse. Nah tapi brand-brand tersebut kalau kita lihat made in Indonesia. Nah kayak gitu. Jadi contohnya kita harus bangga sama produk kita sendiri ya. Betul banget ya. Jadi kita harus bangga dan kita juga harus tetap positive thinking. Berarti salah satu cara untuk kita kuat menghadapi resesi adalah kita harus bangga dengan diri kita sendiri. Iya. Dan bangga dengan negara yang kita punya. Iya. Bangga dengan yang Tuhan kasih untuk negara ini. Iya, itu. Jadi kita bisa menghargai. Betul, ya, menghargai, bersyukur semua yang Tuhan kasih buat kita. Dan selalu jangan memikirkan tentang resesi tersebut, itu harus dikesampingkan. Karena kalau kita menarik pikiran resesi, itulah yang kita dapat. Itu kan hukum tarik menarik. Betul. Jadi pikirkanlah kebangkitan Nusantara ini yang memang pasti terjadi ketimbang resesi tersebut. Betul. Nah itu dia, jadi kita balik demikian. Kira-kira gitulah Madam. Kalau panjang intinya semua nanti akan ada network terus baru ya. Oh pasti, tiap kali muncul dan mungkin juga teman-teman rakyat Nusantara di sini bisa menjadi light worker juga. Caranya gimana? Ya sebarkanlah mungkin pesan kita ini, ya mungkin dengan cara berbicara kepada mereka atau mungkin juga menyebarkan video ini, di-share ke teman-teman. Jadi semuanya itu selalu punya positive thinking. Inilah yang sedang kita butuhkan saat ini. Jadi kalau kalian itu memang terpanggil, kalian nonton video ini, kalian merasa terpanggil ya, mungkin ada yang bulu kuduknya berdiri saat ini. Nah, itulah saatnya panggilan kalian, laksanakan. Iya. Kembali ke diri kita sendiri dan Tuhan ya. Dah. Iya. Nanti gitu. kalau light workers pasti akan dapat message. Yes, pasti. Dan kerjaannya apa? Itu kan misinya apa ya? Oke, ya udah kalau gitu lah Madam. Jadi intinya adalah kita harus tetap positive thinking ya. Iya, positif banget. Kalau itu terjadi pun kita sudah siap. Iya. Ya, dan itu tidak akan bad untuk kita. Tidak akan buruk untuk kita sama sekali. Iya. Aku percaya itu. Percaya itu. Ya. Oke, udah kalau gitu kita segera aja menutup ini. Kita akan segera ciao. Gimana Madam? Ciao.